Udah nih. Kembali lagi di Hohihi, pilar kelima demokrasi, kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti karena kami HI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hohihi on the weekend spesial bulan Ramadan. Ini tayang hari Minggu juga nih. Ini bener nih harusnya nih hari Minggu nih. Dan masih bersama saya di sini ada Mas Rifki. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini salamnya orang Mesir gini. Oh gitu. Ya, gini. Kalau apa? Kalau ketemu? Ya, misalnya gimana? Kalau mau pisah gini, kalau mau ketemu gini biasanya gitu. Sama juga. Dan biasanya kalau mau pisah sih lebih seringnya gini. Kita gini. Misalnya gimana nih? Kita habis duduk nih. Terus Mas Rifki mau pulang duluan. Gimana? Ya, gini deh. Assalamualaikum. Oh, sambil assalamualaikum juga. Assalamualaikum. Oh. Artinya itu kayak kalau dilisankan fokorosi gitu. Fokorosi itu kayak kamu saya hormati banget gitu. Tapi begini. Iya, gini. Ini kalau pergi aja tapi. Ya, kalau pergi. Kalau baru datang, ya biasanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biasanya kalau pergi juga bisa kayak gini. Oh. Kalau Mas Rifki ke sesama mahasiswa Indonesia gitu juga? Iya, biasanya misalkan sama teman-teman yang agak kita seniorkan atau apa. Oh, oke. Gitu. Assalamualaikum. Oh. Aneh nggak awal-awal? Aneh banget. Apa ya? Kalau gini masih mending, ya, masih sama mending, gitu ya. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum Iya. gitu. Biasanya di sana itu yang sering kayak gitu itu kita sebutnya ada guru kami namanya Syekh Ala. Jadi ahbab Syekh Ala, pecinta Syekh Ala lah. Syekh Ala guru itu beliau kan seperti itu, beliau baik banget. Iya. Jadi beliau semua kita itu Mas disenyumin gitu. Semua kita murid itu kita merasa dapat senyumannya. Oke. Intinya beliau bisa memanusiakan kita lah. Iya. Manusiakan itu Syekh Ala namanya. Syekh Ala Mustafa Naimah, orang Alexandria. Tinggalnya di Alexandria. Iya. Kayak menghormati gitu. Assalamualaikum. Tapi sambil ketawa gitu. Sambil senyum. Assalamualaikum. Oh, emang gitu ya. Assalamualaikum. Kayak agak orang kayak lagi takbir gitu ya. Mungkin ya gerakannya ya. Kan rosi, fakor rosi, bukan takbir ya kayak. Oh, emang di sini ya? Kayak di sini. Fakor rosi gitu. Assalamualaikum. Kita hormatin. Kalau ini masih kalau ini masih mending lah ya. Masih sama. Ini masih sama lah, masih biasa lah gini. Assalamualaikum. Apalagi misalkan kami ngantar guru kami ke mobil gitu. Masuk dia ke mobil sambil kita dada. Kan biasanya dada. Iya, biasanya juga Assalamualaikum Maulana gitu. Assalamualaikum. Oh, di luarnya sambil di luar, gini. Beliau juga di dalam balas juga kayak gini. Oh, dalam mobil gini juga. Ya. Oh, memang. Berarti ya bisa lah ya ke orang ini kalau ke Mesir ke orang ya, gini bisa. aja udah. Ya. Biasanya sih kalau teman sendiri biasanya langsung peluk gitu. Iya. Ini berarti tadi kan salam interaksi antar manusia. Iya, ya salam kan, interaksi antar manusia supaya lebih dekat. Iya, sesuai dengan tema hari ini. Wih, bridging. Mantap bridging. Aduh. Gokil. di ini shalom di ini. Apanya? Dicarinya shalom. Shalom. Itu soal interaksi antar manusia karena hari ini di episode kali ini akan membahas soal manusia ya. Iya. Atau gimana lebih tepatnya tema hari ini? Lebih tepatnya puasa ini mengajarkan kita untuk menjadi lebih menjadi manusia lah. Lebih menjadi manusia. Karena ada lagu yang bunyinya apa ya, menjadi begitu sulit menjadi manusia tuh. Apa? Mana lagu siapa? Ada lagu gitu Mas. Lagu siapa? Bukan. Melupakan Rehan. Manusia menjadi manusia itu loh. Siapa lagu coba siapa bandnya? Band ini. Atau solo? Ini solo kayak indie gitu. Dia. Ini loh yang apa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Oke. Dia itu yang kayak gini loh, Mas. Iksan Scooter? Bukan. Ya, itu Iksan Scooter. Bener? Ya, bingung menjadi manusia itu loh. Sulit menjadi manusia apa loh? Ada lirik-liriknya sulit jadi manusia gitu. Ini kali. Makin hari makin susah menjadi manusia yang manusia. Oh iya benar, tahu nih. Yang kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatain fasis. Makin hari makin susah saja menjadi manusia. Muka klimis katanya necis, jenggotan katain teroris, sorban dibilang karap-karapan, celana lepis dibully ke barat-baratan. Ya, diam dianggap fasis, lantang katanya. Subversif. Oh iya tahu. Oh. Kan sulit bagi dia itu kan, itu yang digarisbawahi. Makin hari makin susah aja menjadi manusia yang manusia sepertinya menjadi manusia. Adalah masalah buat manusia. Jadi menjadi manusia yang seperti manusia jadi masalah buat manusia juga. Ternyata itu masalah terbesar kita untuk menjadi manusia, itu masalah kita. Karena banyak orang yang mengaku manusia, tapi dia belum menjadi manusia. Wah, seperti apa contoh? Dalam kali. Wah, contoh. Yang korupsi ya?
Yang korupsi ngambil duit manusia lain itu udah bukan manusia dong. Manusia nggak itu kan? Manusia nggak itu? Ya, cobalah. Wah, gimana? Jadi apa? Kalau dari Mas Rifki nih yang mau dibahas apa menjadi manusia yang manusia? Ya. Yang manusia, bener gini. Puasa, kalau kita mau sedikit lagi-lagi ya merasa kita sedang berpuasa, maka puasa akan memberikan menambah sisi kemanusiaan. Nah, ini harus tonton dulu episode yang sebelumnya karena soal merasa saat puasa nih, perasaan saat. Kalau yang cuma tonton episode ini skip dulu, tonton dulu biar lebih nyambung konteksnya ya. Supaya nyambung. Jadi kita harus merasa jadi manusia karena gini, coba kita lihat puasa. Puasa itu membuat kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Coba orang yang kuat kalau puasa pasti rasa lapar. Sama lapar juga. Iya kan? Iya. Lapar juga. Ini deh. Presiden juga puasa lapar juga. Mas Gilang kan ini sama sama Om Deddy juga besar badannya. Kalau puasa lapar juga pasti. Lapar juga. Aus juga pasti. Aus juga pasti. Bener juga ya. Artinya semua orang, bener juga ya. Siapapun itu jabatannya apa-apa, sekuat apapun dia, segarang apapun, sesangar apapun, pasti kalau puasa lapar. Brother Adera juga pasti. Oh iya, Adera kan besar badannya kan. Kalau dia puasa mungkin lapar juga. Mau misalnya ada orang yang sahurnya banyak banget atau yang sahurnya cuma sama-sama lapar juga sih. Aus juga. Bener juga ya. Sangat manusiawi sekali semuanya jadinya. Akhirnya kita ingin disadarkan bahwa siapapun kamu, wahai manusia ini, apapun jabatan kamu, akan keluar sisi kemanusiaanmu, yaitu membutuhkan. Sisi kemanusiaan kita sebagai makhluk kan membutuhkan. Oh, iya, benar. Makanya kita itu muhtaj, kita itu membutuhkan. Karena kita harus sadar, sehebat apapun kita pasti membutuhkan. Sederhananya kalau puasa kita membutuhkan makan atau minum. Yang tidak membutuhkan apa-apa itu cuma satu. Apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh. Artinya kita disadarkan lagi, kita ditarik lagi. Kita nih sudah meninggi-ninggi, saya manusia hebat, kaya, sukses. Ditarik oleh Allah, nah tarik ente. Sadar ente lapar, butuh saya untuk makan. Allah bilang, kamu butuh aku untuk makan. Ditarik lagi gitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa benar-benar ingin mengembalikan sisi kemanusiaan kita, Mas Gilang. Bahwa apapun kamu akan berpuasa. Makanya di akhir ketika kita berbuka apa kita bilang? Semua kita pasti bilang, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Jadi ya Allah, puasaku untukmu semuanya. Dan di terakhir wa ala rizkika. Dan atas rezekimu. Nah, bisa kita berbuka. Mengakui itu kan? Kita bisa berbuka. Benar. Sadar atau tidak ketika kita mengucapkan itu doa tadi ketika kita berbuka, maka kita sedang menyadarkan diri kita yang lemah ini bahwa kita makan ini atas rezekinya Allah. Atas izin Allah bisa buka puasa gitu ya. Bisa buka puasa. Jadi walaupun kelihatannya sekedar tahu goreng atau gorengan es teh itu karena ala rizkika aftar tuh. Kita berbuka dengan nasi goreng apa kita berbuka dengan tadi cuman gorengan? Kita bilang apa? Wa ala rizkika aftar tuh. Kita berbuka di hotel bintang 5 apa doa kita? Sama. Wa ala rizkika aftar. Benar, bukan rezeki dari hotel ya. Bukan rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Dan semua kita bentuk makanannya boleh berupa-rupa wa ala rizkika aftar. Atas rezeki Allah kita berbuka. Artinya puasa ingin mengembalikan sisi kemanusiaan kita, ditarik supaya kita sadar, Mas, bahwa kita ini juga manusia gitu. Artinya janganlah terlalu merasa so jago, sedikit-dikit bacok, sedikit-dikit bunuh. Kamu manusia juga yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah sedikit-dikit punya jabatan ini itu gitu kan, sok-sokan gaya. Kamu itu lemah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizkika aftartu juga gitu kan. Karena menurut saya juga problem orang-orang ya kebanyakan ya merasa lebih baik dari manusia yang lain. Menurut saya itu salah satu yang racun tuh di kehidupan tuh merasa kita nih lebih baik dari manusia lain gitu. Entah misalnya kita dapat jabatan lebih tinggi merasa lebih baik yang ini. Kita ilmunya lebih banyak merasa lebih baik. Yang lain lebih kecil gitu. Itu yang susah sih. Padahal kan kita nggak pernah tahu, ini menarik. Padahal kita nggak pernah tahu hubungan. Misalkan saya nggak pernah tahu hubungan Bang Gilbas dengan Allah di kesendirian Mas Gilbas, saya nggak pernah tahu. Bener, kita nggak pernah tahu orang ya. Kita cuma ketemu kan saat di sini, saat apa, kita nggak tahu sehari-hari dia terus. Ada kisah Imam Baijuri. Imam Baijuri itu salah satu ulama besar di Al-Azhar. Beliau itu termasuk keras lah untuk terkait cara berdakwahnya Imam Baijuri namanya. Bahkan di satu kisah dikisahkan kalau beliau berdakwah itu kayak lumayan keras gitu kepada orang-orang di sana gitu. Nah, pada akhirnya beliau ketemu dengan satu pemuda
nggak bisa beliau kerasin. Padahal pemuda ini kalau kelihatan zohirnya ya, itu dia sering keluar malam, sering pulang malam, sering ngapa-ngapain malam lah. Kayaknya dan nggak ibadah lah orang ini gitu. Kayaknya udah. Padahal beliau ini kalau lihat orang yang maksiat sedikit saja, dihantamnya gitu. Beliau itu keliling pakai ini, keliling pakai rotan, dikisahkan itu. Jadi kalau yang maksiat pukulin, atau dicariin. Misalkan saking amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkarnya itu. Jadi ketemu beliau dengan satu pemuda, beliau nggak bisa untuk meluapkan itu gitu. Karena kenapa gitu kan? Akhirnya beliau penasaran kan. Datanglah dia dia mau mendatangi pemuda ini malam-malam, ingin ditanya langsung, apa sih kok saya nggak bisa berbuat keras ke kamu? Gitu. Akhirnya ditemukanlah pemuda ini di tengah malam sebelum dia tidur itu sedang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ternyata itu yang membuat beliau tidak sanggup untuk melakukan apa yang biasa dilakukan kepada orang lain. Karena dibalik di kesendirian dia itu sama-sama cinta kepada Rasulullah SAW. Artinya apa Mas Gilang? Artinya kita untuk menjadi manusia tadi, kembali lagi untuk menjadi manusia kita harus melihat semua manusia itu ya sama saja. Kita sama gitu. Nggak ada yang lebih baik lah yang seperti yang Tum bilang lah. Nggak ada yang boleh merasa lebih baik daripada yang lain gitu. Ya tapi itu susahnya justru. Itu yang jadi susah. Iya, PR bagi kita gimana kita nggak ngerasa lebih baik dari orang lain gitu. Maksudnya kita baru dapat kita tahu jabatan kita misalnya di kantor seberapa, kita pasti ngeliat yang lain pasti agak ada lah gitu sedikit-sedikit, itu yang susah tuh. Penyakit hati yang kayak gitu tuh. Tadi bukan Imam Bajuri, Imam Dardir. Oke. Saya di demo sama teman-teman mahasiswa. Salah nih dia Imam Dardir. Imam Dardir. Artinya Mas, kembali ke liriknya tadi Ikang itu. Iya. Menjadi manusia adalah masalah dari manusia. Bagi manusia lain. Iya. Karena susah tadi. Masalah ternyata masalah terbesar kita bukan untuk menjadi presiden, bukan untuk menjadi orang terkenal, enggak. Jadi PR terbesar kita adalah bagaimana menjadi manusia. Tapi menurut Mas Yeki, perlu nggak kita membuktikan ke manusia lain kalau kita tuh tidak tidak sejelek itu gitu misalkan. Misalkan ya ada orang ngira kita, kayak tadi kita kan nggak tahu ya kita orang, misalnya ada orang ngira kita, wah ini apa ternyata kayak tadi misalnya kalau dari cerita tadi ternyata dia malam-malam sholawat gitu. Perlu nggak kita membuktikan atau biarin aja lah orang ngomong apa? Atau dia nggak tahu juga cerita aslinya? Kalau dia sebenarnya perlu ketidakperlunya itu tergantung konteksnya Tapi pada dasarnya saya suka ungkapan yang bilang bagaimanapun berbusa kita menjelaskan diri kita kepada orang yang benci kita, pasti dia akan tetap benci kita gitu. Dan sebagaimanapun kita berusaha untuk kepada orang yang cinta kepada kita, pasti dia tetap cinta. Orang cinta akan tetap cinta kepada kita. Orang benci akan tetap benci kepada kita. Jadi susah meski. Makanya tergantung konteks. Kalau itu memang sudah melukai harga diri ataupun menginjak-injak harga diri, kan di dalam Islam kita nggak boleh rendah diri. Rendah hati boleh. Rendah diri nggak boleh. Di kita nggak boleh rendah diri. Dan kalau minder rendah diri itu minder kan? Minder ya? Iya. Merasa rendah diri. Iya, merasa rendah diri. Boleh Mas Gilang. Kita rendah diri apalagi merendahkan diri kita kepada orang lain nggak. Kita hanya boleh menghambakan. Inilah sisi kemanusiaan kita yang selanjutnya. Kita hanya boleh menghambakan diri kita hanya kepada Allah. Kita hanya boleh memohon sangat kecil hanya gitu kepada Allah. Dan memang harus merasa kecil di hadapan Allah. Selebihnya kita nggak boleh rendah diri di depan manusia. Rendah hati harus. Kita harus rendah hati. Karena orang nggak bisa bedain tuh rendah diri dan rendah hati gitu. Makanya ketika ada orang yang nginjak harga diri kita atau memfitnah kita yang tidak sampai harga diri kita habis, kita tetap jelaskan kepada dia. Kita sampaikan. Dia percaya atau tidak, dia suka atau tidak, terserah. Yang penting saya nggak kayak gitu. Iya. Tapi kalau berlebihan klarifikasi juga buat apa ya? Buat apa juga kan? Ya masalah. Kayak orang kalau kebanyakan klarifikasi suka aneh-aneh orangnya. Iya. Seakan-akan ada yang peduli gitu. Kadang-kadang dia merasa penting soalnya. Betul gitu loh. Iya kan? Dia dengan dia klarifikasi berarti kan dia merasa penting, dia merasa padahal ini saya harus ngomong nih. Padahal mungkin nggak ada yang. Iya. Ya mau berbuat apapun Mas. Nah, merasa itu kita kadang melihat orang yang klarifikasi, ngapain sih ente nggak terlalu penting juga. Kembalikan kata-kata itu ke kita juga Mas Gilbas. Saya siapa ya? Gitu. Iya. Makanya kata Habib Ali Al-Jufri, ketika kita mendengar nasihat, mendengar kebaikan atau mendengar teguran, manusiawi di luar kemanusiaannya beda ya, manusiawi sama naluri kita lah, naluri jahat kita mengatakan, kita berpikir ketika ada orang nasihat kepada kita, bagaimana nasihat itu saya sampaikan ke orang lain. Ya enggak? Ketika kita dengar ucapan baik nih.
bagus nih kata-kata mutiara ini. Kita langsung berpikir, bagaimana suatu saat kata mutiara ini saya sampaikan ke orang lain. Padahal, kata Habib Ali Al-Jufri, ketika kita mendengarkan nasihat atau kata-kata yang baik, pikirkan, bagaimana ini harus saya amalkan sendiri dulu. Alhamdulillah. Ya rahmukallah. Ya, alhamdulillah dong. Saya dong. Iya. Iya. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Yarhamkumullah. Ya. Baru yahdikumullah. Yahdikumullah. Tektokannya gitu dia. Berarti benar sih. Kebanyakan kita kalau dapat kata-kata bagus, pengen berpikir dulu kan. Atau kita catat. Iya. Saya sampaikan di materi saya besok deh. Iya. Atau kita masukin Instagram misalnya. Masukin sosmed kita biar orang bisa baca juga. Karena kita pengen nyebarin. Itu memang sadar atau tidak, manusia selalu seperti itu. Benar sih. Dia tidak sadar, padahal ketika dia dapat kata-kata baik, ke dia dulu. Tamparannya itu harus ke hati dia dulu. Gitu. Kadang kita dengar, orang yang berbuat ini tuh hukuman dari Allah Subhanahu. Nah kan benar, ini tetangga saya ini kayak gini dia nih sifatnya nih. Kayak gini dia, tetangga saya ini teman saya. Padahal ke kita dulu, saya kayak gitu nggak ya? Harus insecure dulu gitu, ke diri sendiri. Baru ke orang lain. Iya. Makanya ada yang bilang juga kan, jangan terlalu benci sama seseorang karena ntar nggak lama kita nggak sadar jadi menyerupai yang kita benci. Bukan kata orang, itu kata Allah itu. Iya, karena menyerupai kita benci kan lama-lama kan. Jangan terlalu berlebihan, asa an tuhibbu syai'an wa karhul lakum wa asa an takrahu syai'an. Karena kita kadang nggak sadar diri, bener. Iya. Setuju. Ya, sadarnya ke orang aja. Ke orang saja. Ke diri kita nggak sadar kadang. Kayak gitulah Mas. Kira-kira. Untuk menjadi ban puasa tadi kembali lah ya. Kembali ke laptop tadi. Bahwa puasa mengajarkan kita untuk menjadi manusia dari sisi yang tadinya. Kenapa penting sadar menjadi manusia? Karena tadi Mas, mungkin Mas Gilang sering dengar lah, al-insaniyah qoblat tadayun. Ini digaungkan oleh Al-Habib Ali Al-Jufri. Al-insaniyah qoblat tadayun itu artinya kemanusiaan lebih utama dari keberagamaan. Bukan agama Mas. Iya. Ini harus digarisbawahi. Karena banyak orang yang mengkritik Habib Ali gara-gara itu. Agama itu di atas segalanya. Di atas semuanya. Tetapi Habib Ali di sini bukan al-insaniyah qoblat tadayun, bukan qoblat din. Ini perbedaan kata dalam bahasa Arab. Oke. Ini pentingnya nih ya. Ya, ini penting nih. Al-insaniyah qoblat tadayun. Insaniyah artinya kemanusiaan, qobla artinya sebelum, at-tadayun keberagamaan. Nanti saya jelaskan apa keberagamaan itu. Bukan katanya, bukan al-insaniyah qoblat din. Bukan kemanusiaan sebelum agama. Ad-din itu kan agama. Kalau tadayun itu cara beragama. Kalau ad-din itu agama. Nah, kalau agama itu lebih utama daripada lainnya. Nah, ini yang kita permasalahkan sekarang ini, kemanusiaan lebih utama dari cara kita beragama, Mas. Penjelasan lebih panjangnya apa? Tadayun itu kalau penyebaran dalam bahasa Indonesianya itu bagaimana cara kita memahami agama itu, Mas Gil. Dan bagaimana bagaimana sikap kita dalam memahami agama. Kan itu berpengaruh, itu cara pemahaman kita akan berpengaruh dan bagaimana cara kita menjadi manusia. Karena kata Habib Ali, kemanusiaan itu bagaikan WA itu kayak gelas lah. Gelasnya bersih dulu. Baru bisa kalau kita masukin air bersih, gelasnya kotor, maka airnya akan jadi kotor. Agama kan bersih. Tergantung kemanusiaannya dulu ini. Kalau ente banyak hasad, banyak benci ke orang, banyak apa dan lain sebagainya, ya masuk agamanya tetap kotor lah. Nah, ketika hasad banyak, kebencian banyak dan lain sebagainya, maka dalil-dalil Allah diarahkan ke arah sana. Maka firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi diarahkan kepada hal-hal yang buruk. Artinya adalah benar dulu nih. Cara kita menjadi manusia benar dulu nih. Supaya kita benar cara kita memahami agama. Mari kita paham agama karena agama. Islam itu, maaf, bukan Islam Arab, bukan Islam moderat, bukan Islam A, Islam B, Islam C, bukan. Islamnya Islam gitu. Mari kita memahami Islam karena Islamnya itu sendiri. Kalau ada yang salah, bukan salah Islamnya. Oknum yang melaksanakan Islam, manusianya yang salah. Kemanusiaannya. Karena tadi Mas, kalau kita nggak tarik seperti itu, maka banyak orang yang menilai Islam karena manusianya. Teroris lihat sedikit-sedikit, lihatlah Islam teroris katanya. Islam teroris. Karena tadi sisi kemanusiaannya belum diselesaikan. Dan Islam yang misalnya orang-orang yang jadi teroris itu ya kayak tadi tuh merasa lebih pinter dari yang lain. Bahkan dia kan, merasa dia paling benar kan? Paling benar. Itu yang lebih bahayanya kan. Yang saya lakuin ini benar gitu dibanding kalian-kalian ini nih. Karena belum dibersihkan. Akal sehat mana, sisi kemanusiaan mana yang menerima saudara kita bunuh tanpa salah gitu Mas Gilang. Kan enggak ada. Kalau kita mau sedikit, dan Islam mengajarkan kita seperti itu kan. Iya. Banyak orang yang coba
kan di Ngabdur sedang membahas tentang sejarah Nabi gitu atau apa gitu kan. Di dalam buku-buku sejarah Nabi itu banyak bercerita tentang perangnya Nabi kan. Peperangan Nabi. Padahal Mas Gilang, dari 60 tahun Rasul hidup, perangnya itu cuma 80 hari. Kalau kita kalkulasikan, cuma 80 hari. Kalau digabung tuh ya perangnya. Kalau digabung, perang-perangnya semuanya itu mungkin at least cuma 80 hari. 80 hari, oke. At least cuma 80 hari. Tapi kehidupan Nabi itu 60 tahun enggak dilihat sisi kemanusiaan, rahmatnya, kasih sayang, cintanya kepada sesama. Kan orang nggak fokus ke situ. Bagaimana perang Badar diceritakan, dibesar-besarkan perangnya. Coba rubah sudut pandangnya itu. Jadi yang dibahas itu tentang kehidupan Nabi selanjutnya. Ini saya kutip dari Habib Ja'far. Keren ya Habib Ja'far. Beliau saya dengar di banyak platform, beliau sedang menulis kitab, merubah lah penulisan sejarah Nabi, nggak lagi dibahas perang-perangnya gitu, tapi dibahas bagaimana baiknya Nabi kepada orang. Karena kan coba masuk akal kan? 60 tahun cuman dinilai oleh orang 80 hari perangnya saja yang diulang-ulang terus. 80 hari itu kan kurang lebih hampir 3 bulan lah. Ya sebenarnya dari 60 tahun kan. 60 tahun. Cuman segitu aja perangnya Nabi. Ya sfikut dimanya yang tumpah darah itu cuma segitu aja. Sisanya Nabi menyebarkan Islam itu bukan dengan perang dong. Kan tiba-tiba orang menyimpulkan Islam ini berkembang karena peperangan. Lihatlah perang Badar, lihat perang ini. Bukan loh, itu cuma 80 hari dari kehidupan Nabi, sedangkan 60 tahunnya apa? Nabi yang lain melakukannya kan. Nah itulah. Mas Gilang, ingin kita tarik tadi kenapa kita bahas sisi menjadi manusia, karena tadi kalau kita sudah tarik sisi manusia kita, maka sebelum kita memahami lebih lanjut agama kita, paham dulu lah bagaimana kepekaan kita kepada manusia itu. Nah itu cara mempelajarinya gimana tuh kira-kira? Sebagai kita pengen jadi manusia nih, karena takut misalkan kita nanti nafsirin agamanya salah segala macam kan. Apakah bisa beriringan tuh kita sambil belajar agamanya, belajar jadi manusianya juga, atau benar-benar harus selesai dulu sebagai manusia udah tahu nih, baru dalemin agamanya biar nggak salah? Menarik. Sambilan Mas. Kalau kita mau kalau saya harus jadi, nggak bisa Mas, nggak ada yang sempurna jadi manusia kecuali Rasulullah kan, Muhammad SAW. Kalau cari beliau, kalau kita mah nggak ada yang sempurna. Maka betul tuh, saya lihat di potongan TikToknya Zawin pernah bilang, keliru orang yang bilang, kata Zawin tuh sambil bercanda lah dia, baik dulu baru sholat. Salah kan? Sholat supaya kamu baik. Kan di dalam ayat sholat itu, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatlah yang akan menjauhkan kamu dari perbuatan keji orang lain kepada kamu, ataupun kamu berbuat keji kepada orang lain. Sholat Mas. Jadi jangan, baik dulu lah saya baru sholat, baiklah dulu lah saya baru puasa. Jangan, sambil lakukan itu. Sambil sholat. Kayak gitu kira-kira. Jadi ini bisa beriringan ya, kemanusiaan dan agama ini ya. Kemanusiaan dan agama ini bisa beriringan. Tetapi ketika kita menilai orang, maka ini kata guru-guru kita sih, bilangnya kayak gini. Kalau kita menilai orang lain, lihat kebaikannya. Tapi kalau kita menilai diri kita sendiri, lihat keburukan kita. Sekarang kita kan sering kebalik. Iya, benar. Kalau kita lihat orang lain, apa sih buruknya ini? Iya, benar. Padahal Islam mengajarkan kita lihat satu kebaikan bagi orang lain itu cukup. Tapi satu keburukan bagi diri saya itu sangat banyak. Kebanyakan. Iya. Itu konsepnya. Tapi susah sih memang ngelihat orang lain, lihat baiknya gitu. Karena tadi, menjadi manusia adalah masalah bagi manusia lain. Kita ngelihat orang kaya dikit aja atau rumahnya gede, pasti nggak bener duitnya. Pasti nggak bener. Lihat mobil, pasti nggak bener. Kadang yang anehnya kita memikirkan bagaimana dia cara bayar pajak mobilnya gitu. Mobilnya mahal bagaimana? Ngapain nanti pusing mikir bayar pajak mobil orang gitu? Iya sih. Tapi seru. Nah itu kenapsu jatuhnya. Ngurusin harta orang kerjaannya. Ngurusin harta koruptor dihitung. Itu iya, harta koruptor kan dihitung berapa nih, bisa beli apa, ini berapa gepok gitu. Iya kan, ngapain kita hitungin ya, bener juga sih. Tapi seru itu. Kok saya nggak kepikiran deh. Saya seru juga ngitung berapa gepok. Iya kan. Bisa sampai mana. Tapi kalau HOI memang yang udah jelas, misalnya dia korupsi, misalnya dia menggelapin dana, udah jelas tuh, yang udah jelas salah cara duitnya. Kita kan kita mikirnya kalau dia beli cilok berapa banyak. Iya itu. Malah baik kan. Baik. Dan kita kan nggak mikir. Kalau pikiran jelek tuh kalau misalnya ngeliat orang punya mobil mewah langsung, pasti uangnya uang kotor. Itu udah seuzon. Tapi kalau udah jelas dia ketangkap korupsi, ya emang udah nggak seuzon dong. Itu emang siapa suruh korupsi. Iya. Betul. Berarti kalau yang kayak gitu-gitu ya, misalnya nih kita ambil ke sehari-hari nih, kita ngeliat orang
korupsi nih, terus kan ngambil, berarti kan korupsi itu kan ngambil duit yang harusnya bukan duit dia kan, entah itu harusnya duit buat kemana, atau kayak dulu yang tahun lalu kan korupsi bansos, jelas-jelas bantuan sosial, udah jelas itu buat untuk manusia lain dia ambil, berarti dia nggak ngerti jadi manusia, atau apa dia nggak bisa ngerasain manusia tuh butuh, atau gimana, kenapa ada orang-orang kayak gitu ya? Kenapa lah ya Mas? Gimana coba? Saya juga bingung gitu, padahal ngaku dirinya manusia, tapi kok bab-bab kemanusiaan seperti itu nggak masuk gitu ya. Itu lagi-lagi itu PR kita semua gitu. Makanya setiap datang bulan puasa ini kita belajarlah dari bulan puasa untuk menjadi manusia. Ketika kita lapar rasakan di sana. Oh, ketika kita ya Allah ternyata hebat saya ini, tapi bisa juga saya lapar ya. Saudara saya juga lapar juga loh. Bahkan yang cuman di jalan-jalan nggak bisa makan itu lapar juga deh. Lapar juga. Oh gini ya rasanya lapar gitu. Ketika kita mengambil uang orang, membuat orang kelaparan, itu loh rasa lapar. Intinya jangan nggak tahan loh, apalagi orang yang berhari-hari nggak makan karena inti nggak ngasih dana sosialnya gitu. Dulu tuh SD kan awal-awal diajarin puasa kan bilangnya itu kan, puasa tuh simpelnya adalah untuk ngerasain, kalau dulu waktu SD kan bilangnya untuk ngerasain rasanya jadi orang-orang yang nggak bisa makan gitu. Biar kita bisa ngerasain juga ngeliat orang misal di pinggir jalan atau saudara-saudara kita yang nggak bisa makan tuh gini rasanya gitu. Lu udah jadi itu. Benar juga sih, jadi merasa jadi manusia. Jadi manusia, merasa kita juga membutuhkan gitu. Supaya kita tidak mengambil kebutuhan orang lain gitu. Kita tidak mengambil hak orang lain. Karena tahu rasanya kalau diambil kebutuhannya pasti nggak enak. Nggak enak, Mas. Makanya jangan ngambil itu dari orang. Tapi nggak semua orang bisa itu ya. Iya. Makanya dari tayangan kita ini siapa tahu ya. Siapa tahu kan. Kita sama-sama belajar. Betul. Saya malu loh kita mengaku jadi manusia. Mas Gilbas juga setelah penjelasan tadi ya. Karena kita tanpa sadar kita kadang melewati tidak menjadi manusia juga di dalam satu sisi gitu. Lalu kalau ngeliat yang misalnya ada jelas orang korupsi miliaran gitu, kadang kita ya merasa kita lebih baik dari dia. Iya kan? Kayak lu sih korupsi. Alah, syukurin lu masuk penjara, syukurin lu gitu. Kita merasa di situ, kita merasa kita lebih baik, lebih mulia dari dia. Tapi kan nggak tahu juga kan. Sekarang lempar aja diri Mas Gilbas, saya yang punya jabatan, saya yang dihadapkan dengan uang banyak, sanggup atau tidak? Iya. Maka setelah kita boleh mengiyakan, kita boleh mencaci, saya tidak membolehkan mencaci maki, kita boleh benci perbuatannya, ini menarik ini. Kata Habib Ali Al-Jufri, kita boleh membenci perbuatannya, tapi jangan benci manusianya. Panjangnya seperti ini, Habib Ali pernah menyampaikan dalam sebuah forum. Ana ukarrihul kufur wala ukarrihul kafir katanya. Saya membenci kekufuran, tetapi saya tidak membenci orangnya yang berbuat kafir itu. Ana ukarrihul maksiyah wala ukarrihul asi katanya. Saya membenci kemaksiatan yang dibuat, tetapi orang yang berbuat maksiat saya tidak benci. Itu kata Habib Ali Al-Jufri. Artinya Bang Gilbas, yang kita benci adalah perbuatannya, bukan sisi kemanusiaannya. Bukan dia sebagai manusianya. Sebuah kisah nih. Ini kayaknya Habib Ali buat-buat, enggak. Ini dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk seperti ini kayak kita nih, sama sahabat di pelantaran masjid. Kemudian lewat orang yang sedang bawa mayat Yahudi yang dulu sering caci maki Nabi. Berdiri langsung Nabi itu, kelihatan dari jauh langsung berdiri Nabi. Karena ngelihat mayatnya itu. Melihat mayat itu. Dan semua sahabat itu berdiri. Ada yang mau nanya, kenapa? Diam dulu, kata Nabi. Sampai mayat itu lewat. Sampai beliau duduk itu bukan ketika, sampai lewat mayatnya, sampai udah hilang dari pandangan, udah jauh, baru duduk. Kemudian sahabat bilang, kenapa berdiri tadi Rasul? Kenapa harus berdiri? Limadza taqum ya Rasul? Bukankah dia itu pencaci maki kamu, buat Yahudi bahkan dia ini menghina kamu? Jawaban Rasul itu singkat banget Bang Gilbas, tapi dia itu langsung menusuk ke hati gitu. Alaisa nafsan gitu. Bukankah dia manusia? Sudah mati loh. Dan Yahudi sudah mati, sudah menjadi mayat, tapi Rasul bilang alaisa nafsan. Bukankah dia manusia? Jadi orang yang kita hargai, orang yang kita hormati bukan apa-apanya, tapi sisi kemanusiaannya. Dia manusia, makanya kita hormati dia. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia pejabat, karena dia manusia. Kira-kira seperti itu. Luar biasa sekali episode kali ini. Luar biasa. Bercerangan. Gimana kita merasa sebagai kita dari lahir kan udah manusia ya, dari lahir gitu. Terus kita merasa ya udah hidup tuh ya begini terus. Manusia gini gitu. Ya gimana kayak kita menjalani hidup seperti biasanya gitu. Cuma ternyata banyak sekali di balik itu yang kita belum pahami dan kita belum sadar
Ini kuncinya di emang rasa itu, sadar nggak kita di nih? episode 1 itu. Iya, sadar nggak sih kita nih manusia juga? Sadar nggak itu orang manusia juga gitu? Sadar nggak ini di luar itu semua ini sama-sama manusia, udah sama-sama numpang di bumi. Harus baper emang kita. Semua. Iya harus ya. Iya, kita harus perasaannya jadi orang baper, harus dipekakan sensitivitasnya tuh kepekaannya tuh ditumbuhkan lagi. Iya. Dan tadi satu yang bagus juga yang saya ingat adalah kalau kita nilai orang lain, lihat kebaikannya. Kalau kita nilai diri sendiri, lihat keburukannya. Karena seringnya kebalik. Saya Saya juga. Saya mah nggak nyalahin orang, saya mah ke diri sendiri. Bukan diri sendiri. Ya dong, diri sendiri. Saya melihat saya sendiri sering kayak gitu. Saya nggak ngeliat Anda. Terserah. Rahman terserah. Ya, bebas. Kalau ngeliat orang mau kebaikan keburukan terserah. Saya sih. Tapi kayaknya hati-hati loh, ntar dia nyeletuk lagi. Oh iya, jangan. Oh itu. Gua udah punya kartunya ini, punya kartu asnya ini. Ampun. Salah Mas Dion ya, cara cerita ya. Ini aduh. Biarin para delegasi penasaran nih ada apa sih antara Mas Rifki dan Rahman nih, ada apa sebenarnya? Tunggu berdamai baru kita hadir lagi nih. Nanti hadir lagi. Mas Rifki terima kasih banyak ya atas ilmunya ya. Kita sama-sama belajar semua. Semoga kita habis dari episode ini, habis bulan Ramadan terutama bisa menjadi manusia yang lebih manusia lagi. Luar biasa. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi di episode berikutnya dari Hohohihi, pilar kelima demokrasi, kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti karena kami HI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 29 menit. Tadi mulai 5 lebih dikit ya. 30-an. 30.